Oke, selamat datang dan selamat malam semuanya. Kita malam ini akan mengadakan diskusi dan wawancara dengan narasumber kita dari Amang Kombur Adat Batak. Dan pada malam ini kita masuk sebuah pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai ipar-ipar pertubuh dari perspektif si dua Oppu. Nah, di tengah perjalanan sejarah masyarakat Batak, banyak nilai, aturan, dan hubungan kekerabatan yang terus hidup melalui memori kolektif yang masih dilakukan di dalam, baik itu dalam paradatan, dalam praktek ritual, dan juga tradisi orang Batak. Namun di tengah perjalanan dan perkembangan zaman itu, berbagai tafsiran pemahaman muncul tentang pemahaman ipar-ipar pertubuh. Dan malam ini kita akan membahas secara mendalam dan narasumber akan menjelaskan secara mendalam tentang ipar-ipar pertubuh menurut narasumber kita dari Amang Kombur Adat Batak. Horas, selamat malam Kombur Adat Batak. Selamat malam, host. Oke. Salam sukses. Selamat malam. Nah baru nakin nadong dong kesibukan Amang. Nakang le, makana aduh dari celaan ng jadwal narakku. Ya, mulai tema di Amang Kombur Adat Batak. Oke, ali bodoh ramar bahasa Indonesia may dati amangat ya. Sa buno mga tusyak kana posong. Bodoh ramangat ya. Jadi tabahan marpasir-pasir. Olo marsapur capur madani. Nah, marlauk mah dibayar bahasa. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa yang dimaksud dengan ipar-ipar pertubuh ini, Amang? Barangkali teman-teman, saudara-saudaraku yang mungkin belum mengenal saya sendiri, dan barangkali baru ini kali pertama kita berjumpa di media sosial ini. Jadi terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Saya pemilik akun Kombur Adat Batak. Nama saya Dongan Perningotan Sitanggang ya. Jadi saya anak ketiga dari 8 bersaudara. Dan saya dilahirkan oleh Ibu Boro Pusunggu atau Ari Taunang ya. Dan istri saya Boru Sianturi atau Boru Sematubang ya. Oke, baik. Ini terkait dari pertanyaan host dan juga menjadi judul pembahasan kita pada malam ini adalah ipar-ipar pertubuh. Saya maaf ya, host, barusan tadi ada gangguan ya. Sebelum kita membahas apa itu ipar-ipar pertubuh, saya selalu menerjemahkan dulu. Maaf Amang narasumber, sepertinya sound Amang atau suara Amang kekecilan itu. Coba di pace-nya di ini Amang, dikondisikan. Cek cek, tes 1 2. Cek cek, bagaimana penonton? Menurut sama dia ini jelas dah lah, nomor handset dah kan. Oke. Tes 1 2. Jelas ya penonton, jelas ya. Oke. Sepertinya jelas katanya. Oke, baik. Sebelum nanti saya menjelaskan bagaimana perlakuan ataupun praktek dari ipar-ipar pertubuh itu dan bagaimana penjelasannya, terlebih dahulu kita menerjemahkan definisi dari ipar-ipar. Tetapi juga sebelum itu, saya Kombur Adat Batak kepada seluruh peparan Nepung Tosiraja Baton, saya tidak sedang meminta ataupun memaksakan
bahwa saudara-saudaraku semua harus sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Dan juga saya adalah manusia biasa yang mungkin tetap juga mempunyai kelemahan dan kesalahan maupun kekurangan nanti di saat saya menjelaskan. Untuk itu ya terlebih dahulu nanti mohon saya dimaafkan dalam hal itu. Oke, baik. Ipar-ipar pertubuh. Ipar-ipar itu saya terjemahkan adalah taripar. Taripar. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa ipar tidak ada bahasa Batak. Itu jelas. Jadi jangan juga disangkut-pautkan ketika ipar-ipar pertubuh itu lalu menjadi diterjemahkan ipar menjadi lae. Bukan seperti itu konsepnya. Karena bahasa Batak tidak ada ipar, yang ada taripar. Yang sering disebutkan menjadi ipar-ipar pertubuh. Kadang bahasa Batak ketika diulangi bisa merubah dari hurufnya bisa berubah ketika menjadi diulangi. Itu banyak bahasa Batak seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa ipar-ipar itu adalah taripar. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia, itu adalah bisa kita katakan itu saling menukar, saling menerima, saling memberikan. Contohnya seperti ini. Ketika pada saat pesta pernikahan, pesta adat pernikahan, disitulah terjemahan dari taripar, yang mana pihak paranak telah membayar adat kepada pihak parburu, pihak parburu telah membayar adat kepada pihak paranak. Itulah terjemahan dari taripar, saling menerima dan saling memberikan. Siapa yang menerima dan siapa yang memberikan? Kedua belah pihak. Nah, taripar itu dari terjemahannya. Sekarang yang kita bahas adalah ipar-ipar pertubuh. Nah, di sini dia ipar-ipar pertubuh, di mana di sini ada suatu saling memberikan dan saling menerima hak kesulungan dan juga hak bungsu kepada dua orang putra dari seorang leluhur yang dilahirkan dari dua istri. Nah, dari dulu bahkan sebelum Masehi pun, ketika ada persaudaraan atau orang yang kakak beradik tetapi dilahirkan dari dua ibu atau dilahirkan dari dua istri yang berbeda, sampai sekarang itu selalu menuai konflik atau polemik. Dan bahkan menurut saya seringnya terjadi konflik antara marga-marga Batak itu biasanya diakibatkan karena itu, karena perbedaan ibu yang melahirkan ataupun leluhur yang melahirkan. Di situ juga harus kita paham. Akan tetapi begitu luar biasanya Opung kita si Raja Nayambaton membuat suatu kesepakatan dan suatu perjanjian damai kepada anaknya yang dua, yang mana dia tahu juga bahwa itu dilahirkan dari ibu masing-masing ibu yang berbeda. Oke. Maka Pertanyaannya, Mang, apakah ini lahir daripada sebuah peristiwa sejarah? baik, itu nanti yang mau saya jelaskan, Amang. Hanya mungkin cara saya mencoba menjelaskan ini, host, lebih detail biar publik juga bisa paham ya. Gini ya. Jadi ini adalah ipar-ipar pertubuh ini, host. Sebenarnya inilah menjadi inti dari persoalan Tarombo Siraja Nayambadu. Dan juga ipar-ipar pertubuh inilah menjadi inti, menjadi solusi untuk mencari kebenaran dari Tarombo Siraja Nayambadu. Karena apa? Coba bayangkan, Amang Host, seperti yang saya sampaikan tadi, begitu banyak marga-marga Batak yang dilahirkan oleh leluhur perempuan ataupun nenek
ataupun opung boru yang berbeda. Akan tetapi kok bisa Parna dari sekian marga tetapi tetap solid, tidak saling menikahi? Itu kan karena dibungkus ataupun diikat oleh ipar-ipar pertubu tadi, yang mana ipar-ipar pertubu tadi taripar, ya taripar supaya anaknya yang dua ini tidak saling tidak saling berkonflik untuk mencari suatu kedudukan menjadi hak kesulungan. Nah, di sini Opung Sirajana Ambaton membuat solusi kepada anaknya yang dua supaya dihamuna pinoparhu rapsiahan rapsiang dia molohaha ho di pertubu anggi maho di harajaon, moloanggi ho di harajaon haha maho di pertubu, narap di jolo mahamu rap di pudi, rap di jolo rap sirajabaum, namar taripar mahamu jubun sehali majou dua hali manggora, guarom mahamu iparipar pertubu. Nah, kenapa solusi yang begitu hebat diberikan oleh Opung Rajana Ambaton justru sekarang tidak disyukuri oleh para pinopar Opung Rajana Ambaton? Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Isema marga apa marga Batak dari seluruh marga Batak yang memberikan solusi yang begitu hebat kepada pinoparnya. Coba kita bayangkan, banyaknya marga-marga sekarang yang berkonflik itu selalu dipicu karena perbedaan ibu yang melahirkan. Itu kita harus terima di situ. Nah, akan tetapi Parna itu sudah diberikan solusinya menjadi ipar-ipar pertubu. Nah, dari situ makanya di Samosir bahkan di Tanusumba, makanya Tarombo Parna itu tidak ada pejuun di Parna yang secara eksplisit. Sekali lagi saya sampaikan, salah satu kelebihan dari Parna tidak ada panjauan, tidak ada Tarombo yang secara eksplisit. Contoh, marga-marga lain itu bisa dengan jelas. Ketika marga A dengan marga B bisa langsung manggil abang, si B ke A bisa manggil adik. Mau generasi keberapa pun mereka bisa merunutkan itu dari nomornya, nomor ini, nomor. Maka mereka secara penjelasannya, secara pejauh di Tarombonya itu bisa secara eksplisit. Parna tidak akan bisa. Kenapa? Coba kita nggak usah munafik, ini penonton kita banyak. Barangkali ada di sini marga Simbolon, ada juga marga Tamba. Walaupun secara umum, secara keseluruhan semua kita sudah terima bahwa Tamba Tua selalu manggil abang kepada marga Simbolon. Menjadi pertanyaan saya, sudahkah 100% paparan di Tamba Tua dengan hati nuraninya, dengan ikhlas memanggil abang kepada Bolon Tua? Jawab sendiri. Saya hanya mau sampaikan bahwa pejauhan kekerabatan antara kakak adik persaudaraan Parna itu tidak bisa kita samakan dengan marga-marga lain. Disitulah bukti dari ipar-ipar pertubu. Nah, saya coba tadi, sebelum juga saya melanjutkan, mohon maaf host, izin, saya harus bantah narasi ipar-ipar pertubu. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau dibilang ipar menjadi layak, menjadi suatu kebodohan bagi kita ketika kita bernarasi di depan publik, lalu kita menjelaskan ketika ipar-ipar pertubu, berarti marlai kita. Berarti Anda sedang menunjukkan bahwa Anda itu adalah kurang paham tentang ipar-ipar pertubu. Ketika kau terjemahkan ipar-ipar menjadi layak. Yang pertama, yang kedua, ketika kita terjemahkan ipar-ipar pertubu karena pamolian Nebaho, kita justru merusak dari merusak dari tatanan adat Batak. Karena begini, kalau tentang pengolian, sekarang menjadi host ini adalah marga Manurung.
borunya Manurung itu kebetulan mertua saya adalah Senturi, di mana Merpariban Senturi dengan Tambunan. Apakah Tambunan dengan Senturi menjadi ipar-ipar pertubuh? Jelas tidak ya, Amang Host? Tidak, Itu jelas tidak. Tidak. Berarti itu gagal. Maka jangan selalu kau narasikan ketika ipar-ipar pertubuh, kita selalu merujuk karena Borunai Baho sama-sama mertua dari si Tanggang dan Simbolon. Karena apa? Pariban tidak pernah sampai 5 generasi bisa langgeng. Kecuali ada hal-hal yang tertentu seperti tadi Senturi dan Tambunan tadi, atau masih banyak lagi marga-marga yang lain. Nah, itu terbantahkan. Tapi yang pastinya ipar-ipar pertubuh itu adalah dari Opung Raja Neambaton memiliki dua istri, dari istrinya masing-masing memiliki 1 anak. Yang mana istri pertamanya, istri keduanya itu pertama lahir anak dari istri kedua, lalu lahir lagi anak dari istri pertama. Maka coba bayangkan, ketika Opung Raja Neambaton di posisi kita, bagaimana kita untuk mendamaikan anak kita? Coba bayangkan. Nah, memang secara logisnya seluruh dunia bahwa hak kesulungan pertama lahir itulah yang menyatakan sulung. Itu tidak bisa dibantahkan. Itu dunia loh. Kalau orang anak sulung itu adalah yang pertama lahir, clear, tidak ada yang dibantai itu. Nah, artinya pun kita si Raja Neambaton memiliki anak yang pertama itu dilahirkan dari istri kedua, lalu lahir lagi dari istri pertama. Coba bagaimana perasaan dia kepada anaknya yang dia sudah merasa bangga ketika dia sudah melihat bahwa pewaris dari dia sudah lahir. Akan tetapi juga bagaimana juga dia menempatkan anaknya yang dilahirkan dari istri pertama. Di sini persoalannya. Maka Opung Raja Neambaton membuat suatu solusi untuk mendamaikan anaknya dan juga mendamaikan istrinya yang dua ini. Karena kadangkala untuk memperuncing konflik di antara anak-anak ketika berbeda istri, berbeda ibu yang melahirkan, kadang istri tersebut yang memperuncing persoalan. Maka Opung Raja Neambaton mencari solusi itu supaya istrinya juga tidak saling berantem, dan juga anaknya juga tidak saling berantem. Maka dibuatlah solusinya yang tadi, rap haha mahamu rap anggi, rap dijolo mahamu rap si Raja Baung, rap syakang mahamu ras yang kian, na perjolo tubuh mahamu guaro syang siahan, na perpudi tubuh mahamu syang dia, namar taripar mahamu molo jowon ni Raja adat tamu sehali maju mahamu 2 hali manggora. Songoni Mamang Hos. Oke, jadi setiap pertanyaan saya mau buat dulu sebuah simpul daripada jawaban daripada Amang Kombor Adat Batak. Jadi nanti mohon dikoreksi ya Amang ya. Jadi menurut daripada narasumber Amang Kombor Adat Batak, ipar-ipar pertubuh itu adalah sebuah keseimbangan, sebuah nilai luhur yang ditanamkan dari akar yang sama tetapi dari ibu yang berbeda, kira-kira begitu. Nah, dos do takokna dos nang tuatna, kira-kira ima molo nahuboto. Bahkan ada sesuatu yang menarik menurutku, yang penjelasan daripada Amang Kombor Adat Batak. Dikala tidak ada lagi pertemuan di antara pemahaman dan pengertian, ada satu kunci yang selalu mengakar di dalam keturunan Tuan Sorbadijula atau Neambaton kembali ke ipar-ipar pertubuh, kira-kira begitu ya Amang ya. Nah, ada pertanyaan saya Amang, dan mungkin ini sesuatu yang boleh dijawab, tetapi begitulah ruang diskusi, begitulah ruang diskursus disajikan. Dari pemahaman yang berbeda ibu tetapi satu akar, yaitu Raja Neambaton. Nah, dari dua ibu ini, dari perspektif si dua oppu, dari pemahaman Amang, kira-kira siapa ini yang anak istri pertama dan siapa yang anak istri kedua? Oke, baik. Ini juga menjadi konflik baru ya, ketika nanti kita memperjelaskan di pada pertubuh ini bisa saja nanti melahirkan konflik baru. Nah, saya
menjelaskan tadi, bahkan saya tidak menyebutkan itu siapa anak dari istri pertama dan siapa dari istri kedua. Betul. Akan tetapi host, untuk menjelaskan pertanyaan Amang host tadi, walaupun sebenarnya itu saya memiliki jawabannya dan bisa saya buktikan secara geografis, baik pun historis, sebenarnya, tapi saya mencoba untuk tidak menyinggung perasaan dari saudara-saudaraku, host. Oke, saya dalam hal itu. Karena apa? Iya, karena begini, host. Karena nanti bisa juga kami ini saling klaim bahwa opung kami adalah istri yang dilahirkan oleh istri pertama. Opung klien dilahirkan oleh istri kedua. Karena apa? Memang orang Batak ini kan sudah didoktrin ataupun sudah terdoktrin bahwa ketika opungnya dilahirkan dari istri kedua itu seolah-olah aib besar gitu. Jadi akan tetapi nanti suatu saat mungkin itu bisa kita jelaskan, host. Oke, terima kasih Amang Kombur Adat Batak atas kebijaksanaannya tetap masih menggunakan moral di dalam berbicara dan berdiskusi. Nah, pertanyaannya Amang, tetap itu merujuk kepada pertanyaan itu. Apakah ada nama leluhur atau tempat atau peristiwa yang masih sekarang daripada praktek ipar-ipar pertubuh ini masih dilaksanakan? Oke. Baik. Sebelum saya menjelaskan itu, saya mencoba membuka pemahaman para saudara-saudaraku sekalian, ya. Begini, ketika di Samosir tidak ada kereta api, jangan kita narasikan bahwa di Sumatera Utara tidak ada kereta api. Ini yang terjadi, bahkan di Tarombo Parna. Karena apa, Mang? Jangan juga kita mencari angkot di hutan Amazon sana. Kita orang paling bodoh ketika kita cari angkot di hutan Amazon. Nah, yang mau saya sampaikan begini. Kalaulah di Batam, kalaulah di Jakarta, kalaulah di Tapsel, kalaulah di Pekanbaru sana, tidak pernah dipraktekkan atau terjadi ipar-ipar pertubuh. Jangan juga kita narasikan bahwa ipar-ipar pertubuh itu tidak ada. Di Samosir aja yang tidak ada kereta api, di Medan Sanya banyak. Di Jakarta aja nggak ada ipar-ipar pertubuh, di Samosir masih berlaku. Oke, baik, biar saya jelaskan di mana aja, baik. Ipar-ipar pertubuh itu dimulai dari Pangururan, yang mana menurut saya Pangururan itu adalah pusat dari Tanah Sumba. Tanah Sumba itu adalah milik dari Opung Si Raja Sumba yang dimulai dari Sijabur Nabolak, lalu menyebar ke arah Pangururan. Itulah Tanah Sumba. Tanah Sumba itu diwarisi oleh Opung Raja Nayam Batur. Nah, ipar-ipar pertubuh itu dimulai dari Pangururan, Bius itu Lukai Horbo, lalu menyebar ke Buhit. Buhit itu terdiri dari 12 desa. Lalu dikasih nama menjadi Nagari Buhit. Di situ juga berlaku ipar-ipar pertubuh. Nah, lalu dari Buhit lalu ke Salaon. Salaon ada tiga desa, tapi satu bius. Salaon Toba, Salaon Tonga-Tonga, Salaut Dolok. Ini desa yang tiga nih, ya. 3 desa, satu bius. Bius, Situlu, Kai Horbo. Nah, dari Pangururan lagi menyebar naik ke atas, yaitu Huta Tinggi. Huta Tinggi itu juga berlaku ipar-ipar pertubuh. Itu bius, Situlu, Kai Horbo. Dari Huta Tinggi menyebar ke desa Sabungan Nihuta. Juga berlaku ipar-ipar pertubuh. Dari Sabungan Nihuta menyebar lagi ke Sijambur. Itulah domisili saya sekarang. Sijambur itu juga desa dan bius Situlu Kai Horbo. Dari Sijambur naik lagi ke Ronggurni Huta. Ronggurni Huta memang adalah bius Siwaluteli.
Bius Siwalutali ya. Yang mana Bius Siwalutali dimulai dari tepi danau, dimulai dari Rianiate, Hutan Amora, Parmonangan, Paraduan, Litong Nihuta, sampai ke Ronggur Nihuta. Itulah Bius Siwalutali. Di sini berlaku Ipari-Par Partubu. Nah, yang menjadi menarik saat ini, ternyata Ipari-Par Partubu itu bukan hanya Sitanggang dan Simbolon, tapi justru di desa Sabungan Nihuta, di desa Sijambur, di desa Litong Nihuta, ternyata peparan Punta Tamba Tua yang menyandang marga Tamba juga memanggil Jambar, Majau Jabar kepada Sitanggang, Ipari-Par Partubu Sitanggang Sigalingki. Marga Simalango di Sidihoni, kita tahu Sidihoni ya, Sidihoni daerah atas danau itu sudah viral. Yang mana Sidihoni itu adalah marga Simalango yang mendominasi di Sidihoni. Marga Simalango dari dulu mereka juga menjau Jambar, Majau Jabar tu Sitanggang Sigalingki, Ipari-Par Partubu. Nah, dia juga menjau Jabar tu Ipari-Par Partubu. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, kenapa terjadi di berbeda luatnya, berbeda huta, berbeda kampung, kenapa berbeda pelaksanaan dari Ipari-Par Partubu? Itulah tadi, makanya dari awal saya sampaikan, jangan kita mencari angkot di hutan Amazon. Begini loh, di Simanindo sana tidak ada Ipari-Par Partubu. Kan itu kan real. Karena apa? Kalau di Simanindo sana nggak ada Ipari-Par Partubu, kan itu kan sudah pasti. Karena apa? Karena sejak awalnya juga tidak ada di situ yang berkampung marga Sitanggang. Dan juga marga Simbolon juga tidak ada di situ. Nah, karena pada awalnya Ipari-Par Partubu ini adalah dipraktekkan, dilakukan oleh Sitanggang dan Simbolon di Pangururan. Kenapa cuma Sitanggang dan Simbolon yang melakukan Ipari-Par Partubu di Pangururan? Karena itu dipengaruhi oleh peristiwa Ultop, di mana setelah peristiwa Ultop, Opung Tamba Tua berangkat ke Tamba. Bolon Tua tinggal di Pangururan bersama Paparani Raja Sitepang. Saragi Tua juga ikut bersama Tamba Tua. Munte Tua pergi ke Tongging. Saragi Tua juga bersama dengan Tamba Tua. Ada di Raniate juga, di Hutan Amora. Nah, pada saat itu di Pangururan, yang sering melakukan praktek adat Ipari-Par Partubu hanya Sitanggang dan Simbolon. Ketika sekarang berbaur Paparani Tamba Tua dengan Simbolon dan juga Paparan Raja Sitepang dan juga Paparan Saragi Tua, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, sejak kapan setelah peristiwa Ultop itu, sejak kapan lagi bahwa Paparan di Tamba Tua bisa lagi berinteraksi ataupun berkomunikasi langsung dengan Bolon Tua dan juga Paparan Raja Sitepang? Karena apa? Karena dari awalnya opung kita itu sudah berangkat ke Tamba, jadi otomatis di Tamba pun tidak akan ada Ipari-Par Partubu. Karena pada awalnya tidak ada marga Simbolon di situ dan marga Sitanggang. Karena itu perkampungan yang dikuasai oleh marga Tamba. Kalaupun misalnya marga Simbolon tidak mempraktekkan Ipari-Par Partubu di Simbolon, pertanyaan saya, sejak kapan di situ berkampung marga Sitanggang? Karena itu juga kami tahu bahwa Simbolon itulah kampung dari marga Simbolon. Lalu pertanyaan saya, di mana Simbolon dan Sitanggang itu selalu bergandengan, selalu berdampingan? Maka disitulah terjadi Ipari-Par Partubu, yaitu mulai dari Pangururan. Karena sejak awal Sitanggang dan Simbolon selalu satu kampung di Pangururan sampai ke Salam, sampai ke Ronggur Nihuta. Maka selalu berlaku Ipari-Par Partubu. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa marga Simalango Paparan di Saragi Tua, Nadia Paparan di Saragi Tua, kok bisa memang di Ipari-Par Partubu ke marga Sitanggang? Karena pada awalnya sejak lama mereka sudah satu kampung di Sidihoni atau di Sabungan Nihuta. Kok bisa? Karena bius Situlukai Horbo, Sitanggang Simbolon Naibaho. Bius Sitanggang dibawakan oleh generasi marga Sitanggang dan juga gurunya. Bius Simbolon itu dikuasai oleh mereka yang berkakak adik. Makanya bius Simbolon di sini itu dibawakan oleh marga Simalango. Kok bisa? Karena Paparan Punta Raja Bolon itu ada 5 menurut kami. Bolon Tua, Tamba Tua, Saragi Tua, Monte Tua, Nampung Tua. Itu makanya ketika bius ataupun golak marga Simbolon, ketika ditinggalkan marga Simbolon, maka Sitanggang tidak akan bisa menguasai itu.
Tidak akan bisa. Paling nanti marga tambah yang menjadi melanjutkan itu menjadi memilik bola itu. Kalau tidak marga sarang itu semalang atau nadia. Itu makanya di Pangururan bius itu Kai Horbo, dari satu Kai Horbo yang terdiri dari simbolon itu simbolon tambah nadia silalahi. Silalahi kok bisa masuk karena boru dari Raja Nabulu. Demikian host. Oke, menarik ini penjelasannya. Nah, yang kemudian artinya bisa saya ini masih simpul daripada narasi yang disampaikan atau penjelasan berdasarkan Bonani Urat ya saya bilang ya, karena ipar-ipar Partugu itu yang awalnya lahir di Pangururan kalau tidak salah tadi emang ya, di Pangururan ya. Kemudian mereka menyebar dan mereka mempraktekkannya. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, Amang. Apakah tentang konsep di dalam kelompok besar yaitu Tuan Sorbadijulu yang tidak saling menikahi satu sama lain walaupun berbeda marga tetapi satu akar, apakah ipar-ipar Partugu ini yang menjadi akar pertama sehingga keturunan Tuan Sorbadijulu baik itu beberapa marga tidak saling menikahi? Ya. Saya bisa jawab yes, walaupun secara detailnya bukan itu ya, akan tetapi merujuk ke awalnya itu adalah ipar-ipar Partugu itu yang mana di situ menunjukkan bahwa Opung itu memiliki 2 anak. Nah, akan tetapi host, terkait dengan apa yang ditanyakan host, apakah saya mencoba menerjemahkan pertanyaan Amang seperti ini. Kenapa kok bisa ya? Karena itu bahkan sampai sekian marga tidak saling menikahi gitu ya. Saya lebih tepatnya itu menyampaikan itu host bahwa itu karena badan, janji, kesepakatan yang menjadi sumpah. Karena janji ataupun kesepakatan kadang itu memiliki kepentingan dan bisa saja suatu saat itu bisa bisa dirubah. Kan tetapi karena ini adalah sumpah ataupun badan, menurut saya karena kami peparan Opung Sirajane Baton yang kurang lebih sekarang ini 50 marga ya kurang lebih, akan tetapi tidak saling menikahi itu karena dibungkus oleh suatu ikatan sumpah ataupun badan. Begitu Mang Os. Oke, terima kasih Amang Kombor Adat Batak. Artinya ada hal lain yang mengikat daripada keturunan Tuan Sorbadijulu di luar daripada ipar-ipar Partugu ini sehingga mereka masih tetap mengingat berasal dari akar yang sama sehingga keturunan Tuan Sorbadijulu itu masih dikategorikan Siulaun atau Sahasuhuton di dalam praktek parulaunnya atau paradatannya, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, Amang. Ini mungkin agak sensitif dan boleh dijawab, boleh tidak. Nah, di dalam Tarombo daripada keturunan Tuan Sorbadijulu, di generasi keberapa ini secara spesifik disebutkan tentang ipar-ipar Partugu? Ini tentang generasi ya Mang Hos ya. Betul. Ya. Terkait dengan generasi ya mungkin saya kurang bisa menjelaskan secara spesifik ya generasi keberapa baru itu ada ipar-ipar Partugu. Akan tetapi tadi sudah saya sampaikan Mang Hos bahwa ini adalah merujuk kepada Opung Raja Sitepang dan juga Opung Raja Nabulun, di mana secara umum kami memahami dan juga menyepakati dan mengakui bahwa menjadi sulung atau anak sulung di Raja Sitepang itu Sitanggang. Hak sulung di Raja Nabulun itu adalah Bolon Tua. Nah, setelah Bolon Tua itu yang menyandang marga Simbolon. Raja Sitepang, Raja Natanggang itu menyandang marga Sitanggang bersama dengan adiknya Sigalinggi. Nah, di Pangururan Amang Hos, yang menurut saya adalah peradaban
titik nol ataupun start dari peradaban Parna itu menurut saya itu yang bisa saya jelaskan itu adalah di Pangururan. Walaupun mungkin karena nanti kalau saya sampaikan nanti bahwa itu di Sijambur, saya nggak dapat menjelaskan itu, Amang Hos. Saya nggak bisa menjelaskan itu apakah sudah ada pesta adat pada saat itu di Sijambur ketika itu menjadi perkampungan awal dari Puntasi Raja Subbawan. Saya nggak bisa menjelaskan dan nggak bisa saya buktikan. Akan tetapi ketika yang sudah menyandang marga Sitanggang dan marga Simbolon itu mungkin sudah bisa bersama kita pahami di Pangururan yang marga Sitanggang dan Simbolon. Walaupun di kemudian hari mereka berkolaborasi kepada marga Nebaho ketika Nebaho itu menjadi sama-sama hula-hula dari Sitanggang dan Simbolon. Jadi menurut saya kalau generasi 1, 2 sampai berapa generasi, mohon maaf Bos, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Oke, terima kasih Amang Kombur Adat Batak. Nah, ada pertanyaan yang menarik ini Amang, dan Amang tadi sudah mencoba itu membuka walaupun sedikit gitu. Nah, tentang ipar-ipar partubo antara Raja Nabolon dan Opung Raja Nabolon dengan Opung Raja Sitepang. Nah, bagaimana pandangan Amang atau pendapat Amang yang menyatakan bahwa ipar-ipar partu itu hanya Sitanggang dan Simbolon? Baik. Ini mungkin menjadi atensi dan juga menjadi PR buat seluruh peparan Puntasi Raja Niambata. Dan ini di sini juga saya ingin bertanya, apakah hanya Sitanggang dan Simbolon yang melakukan ipar-ipar partu? Tetapi kalau saya nanti menjawab bahwa hanya Sitanggang Simbolon yang ipar-ipar partu, saya juga sekaligus menjadi bohong. Karena apa? Sudah saya saksikan di Sijamburin Marga Tamba, Majo Jambar, ipar-ipar pertubuname Sitanggang Sigalinggi. Marga Simalango di Sidihuni, ipar-ipar pertubuname Sitanggang Sigalinggi. Marga Nadia di Litong Nihuta, ipar-ipar pertubuname Sitanggang Sigalinggi. Lalu untuk menjawab pertanyaan Amang, saya nggak bisa menjawab bahwa ipar-ipar pertubu itu hanya berlaku dengan Sitanggang dan Simbolon. Tapi kembali saya sampaikan bahwa ipar-ipar pertubu ini kan dipengaruhi oleh siapa-siapa saja marga Opung Raja Niambata yang berkampung pada awalnya sejak adanya peristiwa adat. Di situ persoalannya. Makanya saya bilang tadi Amang Hos, kalaulah misalnya di Simanindusanya tidak ada, oke, pasti karena sejak awal tidak ada di situ napak tilas dari Sitanggang dan Simbolon. Karena itu sudah penyebaran ya? Iya, gitu, iya, Bos. Apalagi di Simanindo sana menurut saya yang menyandang marga Tamba menurut saya kayaknya tidak ada ya. Kalau di Sialagan itu yang memangku bius itu Sialagan dan Sidabutar, dan dominan itu marga Mamukka, bukan marga induk atau marga akar ya. Itu harus saya sampaikan itu. Nah, tapi mohon maaf ya Bos ya, walaupun kita agak balik lagi ke belakang, tapi tadi lupa saya menjelaskan tentang kok bisa ya marga Parna itu sampai sekarang tidak saling menikahi. Lalu tadi saya bilang karena badan ataupun karena sumpah. Bayangkan nama, karena sumpah. Ketika saya melihat Boromanurung yang begitu cantiknya, saya harus batalkan cinta saya kepada Boromanurung. Ketika saya sudah memahami, mengetahui bahwa dulunya adanya badan. Coba, belum tentu lagi itu artinya sedara atau katakan secara biologis menjadi incest. Tapi begitu kokohnya sumpah itu. Ketika sudah bersumpah bahwa saya dengan Manurung harus kakak adik, maka jangan kita ingkari. Nah, maksud saya seperti ini. Saya mencoba membuka pemahaman kita tentang sumpah ini, bahwa sumpah itu bukan main-main. Togu rakni dulu, togu anu rakni padang. Togu ni uhum, bayakom ma uhum. Itu hukum loh. Alai togu ado ni dok ni padang. Walaupun tidak ada sanksi secara langsung, hukum ada sanksi langsung. Tetapi padang memang tidak ada. Itu lebih ke apa ya? Kalau padang ini Amang Hos, ini lebih merujuk ke spiritual ya.
Ya, apa ya namanya? perjanjian Artinya sakral enggak- ya, perjanjian sakral. Jadi Iya, iya, iya. molo sawonda jolo hujaha dong piga-piga buku molo nang mangarah upa dan indah batak jolo manitiari dok kamar gasina gasia sebudan do kamar gasitu morang jala jolo panet binna emeni tabbatua emeni tabbatu om managa besi panganon bek keni sebudan om managa lopan jala manang naisin na manguse padat turipurra tu magona herero no hubigi jala menarik ya, menarik artinya di samping itu ada sebuah filosofi tentang ipar-ipar tubuh, diikat juga tentang sebuah perpadanan atau perjanjian yang begitu sakral begitu ya Mang ya. Dan Amang Kombur Adat Batak sudah mencoba menjelaskan secara spesifik menurutku tentang bahwa di Pangururan sebagai akar daripada penyebaran daripada seluruh keturunan Sorba di Julu, dan di Pangururan sebagai akarnya masih tetap mempraktekkan ipar-ipar partubuh, kira-kira begitu ya Mang ya. Nah, yang kemudian pertanyaan saya, jika terjadi perbedaan penafsiran tentang ipar-ipar partubuh ini, menurut yang Amang ketahui, kemana arah sumber untuk menyatukan paham ini? Apakah kita harus kembali ke perantauan atau kembali kepada akar yaitu identitas yaitu di Huta itu? Ya, baik. Kita juga dalam mencari kebenaran Tarombo ini, kita juga harus berdiri teguh kepada ideologi orang Batak. Ideologi orang Batak itu karena ada bermacam-macam yang menurut saya itu menjadi suatu kunci di mana leluhur kita dulunya selalu mengingatkan mololitok aek dijahit tilikom mahujul molorong persoalan pasang jongom matuguan hata batak dong dan hatan skobro mololitok aek dijahit tikirom mahujul molarong persoalan mananggarang-garang humartu pasang jong matuguan nagabi parrapotan sukun-sukun nga manghos atong molo berbeda do paham molo maribar mana waktu si dohot na naktu sinya kadamang do dena tu dia do italao tutulama hita tujulu dia do julun litarobbo tutu bonana litarobbo di dia bona pasugi di dia Samosir di dia di Tanah Subba, di dia di Tanah Subba. Sian si Jaburna bola masa tu Pangururan. Aliang go di si Jaburna bola, dangarong di si Puhuta be, sonare. Tatu di dia do italao. Nagabe pangarerakan di pinopar di punta si Raja Nebaton. Roma ita tu Pangururan. Itu amang. Molo taring berbeda apa. Akan tetapi amang hos. Kadang yang terjadi ini sebenarnya bukan karena berbeda paham, host. Adong songonon heahu hutangihon, host. Guru hom mana binotom, ula hom mana niatusam. Kalau kita terjemahkan ini kepada bahasa Indonesia, lakukan yang kamu mengerti, pelajari yang kamu tahu. Akan tetapi menjadi persoalan di dalam Martarombo boto amang do na pipil pusok peno angga boy Martarombo karena apa? Karena gampang memang menghafal. Jangankan menghafal Tarombo, undang-undang dasar saja pembukaannya terdiri dari 105 kata, 4 alinea. Saya kelas 4 SD saya hafal itu pembukaan undang-undang dasar 105 kata ya, 4 alinea bisa kita hafal pada saat kita kelas 4 SD. Apalagi Tarombo, kalau misalnya Tarombo dia masih 20 generasi, berarti hanya menghafal 20 kata, host. Apa susahnya menghafal 20 kata? Si Raja Bata, Raja Subba, Sosor Mangara, Sapatoro, nggak ada yang sulit di situ. Persoalannya dia hanya tahu, tidaklah mengerti. Sama seperti ini ya host ya. Semua bisa host, semua tahu host menjadi host sama Gurjen. Semua bisa, semua tahu host.
Tetapi yang mengerti jadi host tidak seberapa. Maka dalam hal tarombo juga, jangan hanya tahu, jangan hanya ketahui bro, tetapi mengerti, pahami, hayati, baru bisa dapat. Molo Itu masuk sebenarnya persoalan. molo masuk niamang Sekarang nang coba, molo masuk niamang na ko unak kolang bolang ali tong perrohahon inna te dora masuk niamang ate Iya. budang do nama mereng nuay ngali dang di perrohahon menarik Ini parrohahon, ini bereng ada ini parrohahon. Nah, gini ya Mang Hos ya. Bahkan saya coba tadi menjelaskan itu sudah paling sederhana menurut saya. Bayangkan tadi saya ibaratkan ketika kita pada saat SD kita bisa menghafal undang-undang dasar itu segitu banyak. Pasal Zorhut di gereja bisa kita hafal. Nah, tapi sebenarnya pada saat itu kita hanya tahu undang-undang dasar, bunyinya kita hanya tahu. Kita tidak mengerti apa itu sebenarnya bunyi dari undang-undang dasar itu. Kita hanya tahu. Nah, bernyanyi, semua orang tahu bernyanyi. Tetapi yang mengerti bernyanyi hanyalah artis. Karena mereka sudah paham. Mereka mengerti tentang suatu nyanyian. Maka mereka menjadi artis. Nah, dalam hal tarombo juga, bro, saudara-saudaraku, janganlah hanya diketahui ya, Mang. Kita jangan nggak usah bangga kalau kita hanya tahu. Tapi nggak kita pahami. Nggak kita mengerti. Nggak pernah kita praktekkan apa lagi. Kita hanya keluar dengan teori kita yang karena kita lihat di Google bahwa opung gini-gini, 5 begini. Ayo, buktikan gitu loh. Buktikan secara prakteknya. Jangan omong-omong gitu. Oke, terima kasih. Sangat menarik ya. Penonton tensinya tolong dijaga penonton supaya tidak terbawa dalam tendensi dan emosional. Dan menang lupa tok kamu na tete layar asa aman room tone. Nah, dan kepada penonton silakan di follow Amang Kombur Adat Batak jika nanti ada yang mempertanyakan atau ingin mengetahui tentang sejarah dan adat daripada Batak itu sendiri dan tradisinya terkhusus kepada peparan Tuan Sorbadijulu atau Raja Niabaton atau Parna itu sendiri. Nah, Parna Nabulu Nina. Nah, kemudian pertanyaan saya begini Amang. Tapi ini menurut pendapat Amang yang saya tanyakan. Menurut Amang Kombur Adat Batak, apakah keturunan Tuan Sorbadijulu atau Parna itu sendiri benar-benar memahami ipar-ipar pertubuh ini? Atau selama ini hanya menjalankan tanpa mengetahui nilai atau filosofinya? Ya, itu tadi host. Dalam hal pemahaman ataupun pengetahuan tentang ipar-ipar pertubuh memang saya harus akui bahkan mungkin tidak lebih dari 50% marga Parna ini paham dan tahu tentang ipar-ipar pertubuh. Akan tetapi seperti yang kita jelaskan tadi ya Mang Hos, itu dipengaruhi oleh perjalanan dari masing-masing leluhur kami pada saat itu. Nah, contohnya saya bilang lah, Hos ya, pada saat peristiwa Ulto, Opung Tambatua berangkat ke Tambak, katanya bersama dengan adiknya Muntetua, Saragitua, dan juga Nampu. Nah, yang pastinya yang melakukan adat itu di pusat peradaban itu yang di Pangururan kan hanya tinggal si Tanggang dan Simpulun. Dan ternyata juga anak sulung dari Bulun Tua juga, yaitu Simbulun Tuan Nahodaraja, ternyata juga berangkat ke Simbulun. Nah, artinya Mang Hos, ini kan karena dipengaruhi oleh geografis dan juga historis perjalanan dari masing-masing leluhur kami. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, Hos, jangan juga ketika tidak ada kereta api di Samosir, lalu kita bernarasi di Sumatera Utara tidak ada kereta api.
konyol kita di situ. Kita jangan cari angkot di hutan Amazon sana, ya nggak dapat angkot di situ. Nah, saya mau menegaskan, jangan juga kita mencari ipar-ipar pertubu itu terjadi di perantauan sana, ataupun Jakarta. Kita bisa tanya, sejak tahun berapa di Jakarta Sitanggang dan Simbolon bisa bersama-sama melakukan adat di Jakarta? Sejak tahun berapa coba? Ataupun gini, di luar dari Samosir, sejak tahun berapa Sitanggang dan Simbolon ataupun Tamba atau yang lain-lain bisa bersama-sama di dalam satu kampung ataupun satu bius mempraktekkan adat Batak dan mempraktekkan sekaligus ipar-ipar pertubu. Di sini menjadi letak persoalannya, Mang Kos. Oke, terima kasih Amang Kombur adat Batak. Nah, kemudian begini Amang. Saya ada pertanyaan ini dan ini muncul daripada wawancara dan diskusi kita ini. Kira-kira bolehkah Amang itu menjelaskan walaupun tidak secara spesifik tentang ultup yang dimaksud oleh Amang, walaupun tidak secara spesifik? Baik ya. Tapi ini juga saya dapat bukan juga dari marga Sitanggang, akan tetapi saya pernah coba menanyakan ini kepada marga-marga yang berhubungan di dalam peristiwa tersebut. Nah, disinilah Amang Hos perbedaan dari opung kami Sirajana Ambaton dan juga leluhur-leluhur lain, di mana menurut kami opung kami Sirajana Bulun yang ada persamaannya dengan proses kelahiran dari opung Rajana Ambaton, akan tetapi opung Rajana Bulun itu untuk mensahkan siapa anak sulungnya, lalu dia membuat suatu peristiwa, itu tadi peristiwa ultup. Saya mencoba tidak menjelaskan secara detail siapa dari sini, siapa yang dari sini. Yang pastinya di dalam peristiwa tersebut untuk menentukan anak-anaknya yang menjadi pewaris kesulungan adalah Bulun tua. Yang mana katanya menurut dari peristiwa tersebut ada dua pilihan, yaitu menurut saya adalah suatu kebijaksanaan juga dari opung Rajana Bulun. Itu juga adalah kebijaksanaannya dari seorang raja, bagaimana sikap dia menentukan anak-anaknya ini menjadi pewaris dari kesulungan, lalu dia membuat peristiwa ultup. Siapa pemenangnya, maka itu menjadi hak sulung ataupun menjadi syahan. Nah, yang menjadi kemunafikan di kami ini Amang Hos, ketika nanti kepada saudara-saudaraku, nanti saudara-saudara saya yang penganut silima opung, ketika saya menjelaskan ipar-ipar pertubu, masa ipar-ipar pertubu dibawa ke Tarombo? Masa Tarombo dilahirkan oleh ipar-ipar pertubu? Lalu saya tanya balik, masa Tarombo dilahirkan oleh pertarungan? Coba, artinya kita jangan munafik lah. Saudara-saudaraku mohon, jangan Anda ulangi lagi seperti itu. Tarombo si dua pun Tarombo ipar-ipar. Masa Martarombo gawe ipar-ipar? Lalu saya tanya balik, masa Martarombo alani ultup? Mohon maaf ya, saya itu menjadi himbauan saya kepada seluruh peparan opung Sirajana Ambaton. Oke, terima kasih Amang Kombur adat Batak, pemaparannya tentang ipar-ipar pertubu. Menurut saya itu sangat bijak dan sangat spesifik dan bisa dipahami oleh penonton. Dan kemudian saya mau tanya itu ke pertanyaan refleksi. Nah, menurut Amang Kombur adat Batak, apa kira-kira pesan Manang Natona Nioputta yang sebenarnya ingin diwariskan melalui ipar-ipar pertubu ini ke generasinya hingga sampai hari ini? Ya, baik Bos. Sebenarnya pesan dari ipar-ipar pertubu itu sangat simpel, Host. Ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kami paparan opung kami Rajana Ambaton itu, ketika kami saling berinteraksi, kami tidak kaku,
ketika kami menyapa. Kami tidak kaku. Artinya bahkan kami fine-fine aja. Manggil abang oke, manggil bapak oke, manggil bapak muda oke, manggil bapak tua oke. Tidak ada kekakuan. Ya, lainnya kalau di tanah perantauan sana katanya mereka harus mengurutkan itu. Ketika simbolon katanya kepada mereka tambah, katanya ya, kata mereka yang di perantauan sana, apalagi penganut Silimopu harus manggil. Jadi katanya simbolon ke tambah juga demikian. Di kami pemahaman Sidopu yang terjadi, yang realita di Samosir, kami itu tidak kaku dalam menyapa. Itu sebenarnya inti dari ipar-ipar pertubuh ini, yang menjadi tarifar pertubuhan. Tarifar artinya saling menerima dan saling memberikan hak kesulungan, yang mana siapapun dia ketika dia pertama lahir, maka saya manggil abang. Ketika saya pertama lahir, maka dia akan manggil abang. Maka sangat banyak di sini marga Nadia, marga Simalango, marga Tambah, saya justru memanggil abang. Tapi banyak juga marga Simbolon ke saya manggil abang. Banyak juga saya kepada marga Simbolon manggil abang. Kami tidak kaku di situ. Kami fan-fan aja dalam hal menyapa. Abang, bapak tua, bapak muda, tidak ada kekakuan di situ. Karena itulah sejatinya terjemahan definisi dari ipar-ipar pertubuh itu. Raphaha, rap anggi, na perjolo tubuh magabe sihan, na perpuri tubuh magabe sianggia. Alay molo Jepang anong ulaw namang hos gurjen. Molo Jepang manong ulaw, ho do di pertigdangi. Molo gabi marabang piao misalnya ho marga Simalango. Alay molo Jepang hadua pertikian di parada itu. Belum tentura tiga akabapak Simalango mabainaw di habirang na. Agi ito poso au. Mana kendarok ko ni. Adong uhum, adong adat. Uhum ini kan sudah ketentuan. Sementara adat itu kan artinya perlakuan kebiasaan sehari-hari. Jadi sarupa rasongono ni mana? Bahasa selalu molo Jepang mak. Molo suraison paopung tulang. Paopung iterjohonon naruto opung. Opung torinon naruto sura i bereng paopung masonari manang berem ibe berem mau na namar komalon. Artinya ima adat sehari-hari. Ale molo uhum na kadang si songoning. Uhum na kan ya bawa sana menurung helana siaturi. Nah, tasongoning merupani pemahamannya tariung ipar-ipar pertubuh, pesannya disitulah kami bahkan molo menurut awamang hos salah satu pajawud di Parna adalah menjadi istimewa dari marga-marga Batak lainnya, di mana kami tidak akan kaku mau walaupun misalnya kami tahu bahwa A B C sulung 1 2 3 A B C, tapi di kami oke aja. Yang ini manggil abang, anaknya ini manggil abang ke anaknya ini. Di kami tuh biasa, nggak ada masalah. Menarik ya, menarik. Ada kekhususan daripada Tuan Sorba Bijulu ini di dalam pergaulan sosialnya ya. Dan molo parjolo tubu nagabe pajuon sihahan alay molo di ulaon manang na di pararetoni Jepang matikina dapok maka terhudul na hera songonia te amang padohan ng rupani dangi. Nah, Midom. jadi dang songom misalnya di hami manurung moro songonau misalnya si huta gurgur. Nah, nang pe misalnya sunari 27 tahun, adong di si siapa parni siapa udah misalnya 27 tahun umur abang indonesian na tuau amang. Nah, ima keunikan ni pajuon manang na pergaulan sosial ni keturunan Tuan Sorba Bijulu menurut pemaparan ni amang kobur adat Batak. Nah, namangihut amang. Ini pertanyaan yang mungkin menyentuh hal yang paling menyentuh nabo itu peparan ni Tuan Sorba Bijulu manang na Parna Nabuluni. Di dalam perbedaan dinamika perspektif tentang memandang akar yaitu Tuan Sorba Bijulu,
apa kira-kira yang Amang sarankan sebagai solusi tentang keberadaan ipar-ipar Pertubu ini sebagai dasar untuk bersatu? Iya. Eh, sama juga ya seperti pada awalnya saya jelaskan, Amang, bahwa ipar-ipar Pertubu ini diikrarkan oleh leluhur kami pada saat itu, yang mana ini ditanamkan oleh opung kami Raja Nembaton, yang menjadi solusi dan juga menjadi pendamai buat kami pinoparnya. Nah, justru menurut Amang Hos, ayo, menurut saya ini nggak ada masalah, ini menjadi solusi juga. Saya ingin menghimbau kepada tokoh-tokoh, kalaupun misalnya ipar-ipar Pertubu ini seolah-olah ini masih abu-abu menurut sebagian dari peparan Parna, apalagi akan ada aku yang merasa tokoh di Parna ini. Ayo kita ke Samosir, ke Bonapasugi, lalu kita duduk bersama, lalu kita mencari definisi, penjelasan, terjemahan dari ipar-ipar Pertubu itu, di mana yang peparan punta si Raja Nembaton yang sekarang ini kurang lebih 50 marga, tetapi sumbernya dari Raja Sitepang dan Raja Nabulun yang menjadi ipar-ipar Pertubu, yang menjadi sama-sama memiliki hak kesulungan dan sama-sama memiliki hak kebungsuan di dalam interaksi sosialnya. Menurut saya inilah menjadi pendamai, menjadi solusi buat kita, daripada kita harus memiliki versi ini dan versi itu. Nah, kembali juga seperti solusi ataupun himbauan seperti yang disampaikan host, mologi dorai di jai tili kumbaujudu molo songonima ipar-ipar Pertubon kurang sikok do pede boto hamu karena dua kunetano parsarahani nang iparsarahani tareng moti hamu manukku kamu tu naso mangatu sih disarupa mai masjid tugu ma naso mernida tu nama pitung tong matar lubang amang na tua. Seharusnya mau menukun sesuatu hal, maka kita harus tanya kepada orang yang melakukannya, orang yang memahaminya. Jangan juga ya sama-sama yang tidak tahu saling berdiskusi, saling bertanya. Itu yang menjadi persoalan. Demikian, Mas. Oke, dihamu kabanotoni pati gakudo hamu hubereng. Olo do huberek kamu na marsilo jana ni toru. Baru ya mau kabanotoni. Hape santai do hami gijang makatatay do marlaning-laning dangi do ulaw mo pese ngotamu berarti. Jadi pati gakudo hida. Mana may? Do naka diskusi akka banget tusion. Jala kan songon namang ipe mulu dakuboto dang marje amat dokko mulu dang huboto. Di sektor pati gang tiga kudo amo. Host, do benor nakaning host. Tutara jo lago parna niku. Asa sudiro nya paparan ni Raja Nebatonon menghayati. Artinya songono namang host. Bertemat tadi piga-piga pertikian nong salpu kudo di sisi songonon. Molo mak. Arong garung-garung mak parang Raja Nebaton nagabi asing-asing marasing padapot marasing pangatusion mulugay biarong mapardohan marsirang mak si 20 si 50 marlay mak tupaparan ni Raja Sitepang totu disi mahami nung ngabeneng mga lopeda ni ay mulugay bi marsirang do antara versi si 50 si 20 tentu ke depan gabi masyuri emak, maka itu sudah menodai dari badan tersebut. Akan tetapi kenapa kita tidak pernah menghayati lagu Parnet? Apa yang unik di situ? Kenapa tidak ada di situ disebutkan Simbulun dan Damba dan Titangga yang menjadi inti ataupun puncak dari persoalan sekarang? Persoalan sekarang Parna itu Sitanggang, Simbulun kan itu ya, dan juga Tamba dan juga ataupun Munte. Nah, tapi yang pasti marga besar dari Parna, Sitanggang, Simbulun, Tamba ternyata tidak ada di lagu Parna. Apa sih motivasi dari pencipta lagu itu?
Amaro lato si Madungo ni Saragio ni. Justru gak bisa lagi dok giting do masa dok banurero dari munte ningon. Persoalannya justru yang empat ini juga yang ini yang menjadi sasaran dari perdebatan ini, nanti arahnya jadi ke situ. Siapa sih Saragi sebenarnya? Tidak ada marga Saragi secara spesifik. Selalu ada embel-embel. Kenapa itu nggak pernah kita tanyakan? Menurut aku marga Saragi amang mos, marga Saragi pasti kepada kaso Saragi. Anehnya, karena tidak ada marga Saragi itu murni, cuman marga Saragi itu tidak ada. Marga Ginting juga seperti itu. Tidak ada langsung dia murni itu Ginting. Tidak juga Ginting apa? Karena apa? Imanakan ini lingkaran pada nih. Karena juga ada Saragi Turni, ada Saragi Sidauru, Turni peparan di Tabatua, Sidauru peparan di Raja Sitepa, ada Saragi Manihuru, dan juga yang lain. Ginting juga ada seperti itu. Ada Ginting ini, ada Ginting ini. Artinya di situ apa? Bahwa sama dengan ipar-ipar pertuwi itu tadi, ketika marga Parna kami ini tidak memahami terjemahan dari ipar-ipar pertuwi ini, akan tetapi kan bungkusnya itu adalah hanya satu, badan yang menjadi sumpah. Sumpah itu untuk apa? Sumpah itu untuk menegaskan bahwa kita tetap bersaudara. Orang yang bersaudara tidak mungkin saling menikahi. Oke, saya menurunkan dulu ekskalasi ini ya, menurunkan tensi daripada pertanyaan. Nah, saya mau kepada penonton itu, saya lima ketik jo kamu sudah disi Horas Parna. Saya ada jo kamu sudah ijo. Saya di sudah ijo, datang mungkin berawang isi nama ralu ate. Horas Parna, saya di sudah ijo kamu ketik ijo. Torino ada, isi do perdemuan. Nah, ini nama itu. Saya di sudah ijo kamu dapat nontonin maketik. Manang na marga hape tawat Horas Parna toride torpedo modus bi. Nah, molosongon dia mang sadiri majo, dia mang sadiri rupani. Taringot tuh perbedaan nih Parnaon, perbedaan sudut pandang di yakka peparan ni Sinuaeng taringot tu tuan sorba di judo manang narajane betono. Adong do hira-hira ano ngadugaan manang na pengatusian nyamang na ikut pocana ma taringot tu Parnaon. Belajar dari pengalaman dan juga belajar dari perjalanan setiap perdiskusian antara Parna itu. Sebenarnya ini bukan hal baru. Ini sudah terjadi sejak lama sebenarnya ini. Artinya di situ apa? Parna itu tak kokoh. Walaupun di setiap generasi selalu muncul untuk berdiskusi, untuk mencari kebenaran dari Tarombo ini. Akan tetapi tetap gitu-gitu aja. Intinya tidak seperti itu. Dan saya juga pernah saya sampaikan di diskusi Gurjen. Saya bilang seperti ini. Sebenarnya perdiskusian Tarombo Parna ini belum apa-apa ini. Ini kurang ricu masih ini. Masih aman-aman ini. Kalau bisa harus sampai berantakan gitu ya. Biar sama-sama lelah nanti kita nanti capek. Artinya kita jenuh. Lalu pada endingnya nanti nggak beda. Nih. Ceng main nanti. Ceng main na so kata na julo sutil sebain na kan. Atau masuk songon na julo main na. Nah, bahkan ini host ya. Dan ini saya juga dengar desas-desus ini. Karena memang di kami marga Parna ke depan ini akan ada marga Parna yang berpesta besar ya. Nah, mudah-mudahan yang saya dengar ini salah. Di situ katanya ingin di pesta tersebut nanti menjadi penegasan untuk Tarombo Parna itu menjadi silimop. Nah,
menurut saya itu Amang Gurjen, saya tidak akan melarang itu, dan juga saya tidak akan mengkritik itu. Tetapi saya hanya berpesan kepada orang tua saya, akahangit kudungat tubuh, apalagi kepada panitia. Fokuslah saudaraku, bagaimana pesta itu indah, damai, tanpa mengedepankan yang tadi. Takutnya nanti Anda fokus hanya penegasan Tarombo Silimoku. Takutnya nanti acaranya bisa mempengaruhi. Karena apa ya? Saya juga orang Kristen ya, Amang Bos ya. Saya juga Kristen dan juga adalah saya selaku pahala. Tetapi saya juga tidak bisa membohongi diri saya. Bagaimana leluhur itu, arwah dari leluhur itu, untuk selalu menjaga kami seluruh parne itu. Dimana seperti kata Batak ya, dimana sahalanya itu selalu mengareak-reak, selalu manongosos sahala panuduri itu sudah kapna parne. Jadi himbauan saya, janganlah fokusnya ke situ. Hanya kita mencari kesempatan dalam kesempitan. Kita mencari momen untuk penegasan Silimoku. Dulu kan sudah Anda tegaskan kok, sudah Anda deklarasikan. Deklarasinya ternyata jadi terbungkus. Itu bahkan nggak nampak lagi ya deklarasi itu tahun 2025. Loh, kalau nanti saudara-saudaraku juga ingin berdeklarasi di momentum yang begitu hebat, sebenarnya ini adalah pesta yang patut disyukuri dari marga tersebut, mestinya fokus di situ. Tapi saya tidak akan melarang itu ya, bahkan saya tidak akan kritik, bahkan saya harus menunggu di situ. Ketika Anda nanti harus menegaskan di situ di pesta tersebut, Anda ingin buat penegasan menjadi Tarombo Silimoku. Saya masih penasaran hasilnya nanti seperti apa. Tetapi hati-hati bro sama oknum KTK. Oke, terima kasih kepada Kobur, Amang Kobur adat Batak. Nah, adong dosa betullah nana yang tapi sebelum saya sampaikan ini kepada akun Parna TV. Nah, ini seruan saya kepada Amang, mau siapapun Amang. Saya tidak tahu siapa pribadimu, tetapi kalau Anda bersedia saya undang sebagai narasumber, saya berikan ruang dan waktu sebebas-bebasnya. Dan saya tidak mau di sini ada ruang provokatif, karena secara khusus ini saya sebutkan akun Parna TV ini. Karena dari tadi saya lihat itu terlalu memprovokasi, begitu kira-kira. Nah, kemudian ini mulai halak Batak na julu dong do margere-gerin. Nah, biasa di margere ikon na margere di soal masa bui marpulung rupani. Songon sian siduopu nga amang perwakilan na, sian ipar-ipar partubu nga amang perwakilan na. Kan nama saya sudah do Silimopu, ali mudah-mudahan menotor atau saya urusan ni Amang Robinson. Kira-kira do seruan ni Amang tu Silimopu hatagere majorupani. Ya, moro seruan Burjen ya munaka dongat tubuh ku Silimopu. Unang setiap itu hakot tadi media sosial. Molo seu tangi-tangi, ala memang molo sunarian tentang Tarombo Gurjen. Mungkin rabu dia mati amangiau. Bahkan tak kaya biau nakok tu rum karena era balu jauh aku bereng. Dangarong musi dangarong vitamin nanik kuma, jadi saya lebih nyaman seperti walaupun nanti room Gurjen ini ditingkatkan ke arah seperti apa gitu, mungkin terserah host ya. Lagi nanti yang bersangkutan itu bisa menerima. Tapi tentang ke Silimopu, sebenarnya Silimopu ini sudah terlalu banyak narasi, statement dan argumentasi yang Anda keluarkan itu menjadi suatu kebohongan.
Bahkan suatu tulisan terbuat dari tinta emas, ketika tidak bisa dipraktekkan, tidak ada buktinya, itu adalah tulisan dongeng. Tapi sekalipun yang saya narasikan ini tidak ada tulisannya, tidak tertulis, akan tetapi prakteknya di pesta adat itu terlihat, maka menurut saya itulah fakta, realitas sesungguhnya. Jadi jangan juga karena ada tulis, nah kalaupun nanti ada tulisan, belum tentu juga Anda itu siap dalam hal tulisan. Tapi saya tidak pernah membawa tulisan. Hampir 2 tahun saya Martarombo ini Burjen, saya tidak pernah bawa tulisan. Bahkan saya tidak punya tulisan sama sekali. Nggak ada tulisan saya apa-apa. Saya hanya mencoba menjelaskan apa yang saya alami, saya lihat, saya sentuh langsung tentang bagaimana kami Parna di Bonapasogiti ini berinteraksi sosial dan berinteraksi secara adat. Oke, terima kasih kepada Amang Kombur Adat Batak. Imane do natong ahdo warra ullu ahdo tamulo talenta bahasa Batakna mersibuan ulluna illu do ahdo. Lupa bahasa Batakna mersibuan masamna mersibuat talentana rupani dangi. Nah, dia kapan nonton unang adong kekeliruan dihamu moderator inon sada marga manurung sada marga simamora jala dangadong hubungan ninon secara spesifik tutuan sorbadi julu sada ripena boru situmorang sada nai ripena adong boru samosir. Jadi akka moderator ripe akka nong teruji doi, jadi unang adong ando di mute atau di mutein na jala naung dipertimbangkan dino mungkin beberapa kali ya teh. Jadi boy do dewasa hamuna mabe komentar. Nah, melihat mah dia mang Kombur Adat Batak taringo tu parlaning-laning tahun ning molo songonau memang taringo tu akun guru zending oppe kubain. Ini memang fokus menyuarakan tentang sejarah budaya dohot kabatakon. Ale molo songonau sampai sonari tetap do berdiri tunggal dope dangadong dope nagabi rupaninon warahon tu sada lembaga manang na tu GP alana memang lebih fokus dope merevitalisasi sejarah budaya dohot habatakonon. Jadi mulai ate maritik kini amang alai adong alai jalo manukun do tu amang rupani molo hira-hira adong neng manukun 2 pertanyaan sian panonton hira-hira bersedia do amang sebagai bentuk demokrasi ni rumon. Oke, terima kasih kepada penonton dan mulai dari tadi penjelasan definisi ipar-ipar partubuh, kemudian perbedaan tentang memandang ipar-ipar partubuh, kemudian dari mana akarnya munculnya ipar-ipar partubuh sudah dijelaskan. Dan Amang Handa silakan berikan pesan dan pesan Amang, baik pesan kepada seluruh orang Batak dan lebih spesifik kepada Tuan Sorbadi Julu, kemudian kesan terhadap wawancara dan masukan terhadap roomnya Guru Sending. Silakan Amang, waktu dipersilakan. Untuk seluruh marga-marga Batak yang ada di dunia ini ya. Tadi pas diputar Amang host ini, dan tadi host menyebutnya adalah lagu kebangsaan. Dan saya sepakat di situ. Otano Batak. Kesan yang ditanamkan di lagu Otano Batak itu begitu luar biasa sebenarnya. Bahkan saya belum pernah menemukan orang yang bermarga Batak ketika mendengar lagu Otano Batak mereka pura-pura tidak mendengar. Saya belum pernah menemukan. Kali itu diputar lagu Otano Batak pasti didengar dengan serius. Jadi mestinya juga lagu itu dan juga syairnya itu harus dihayati setiap marga-marga Batak di situ. Akan banyak sebenarnya polemik-polemik yang terjadi di marga-marga Batak. Akan tetapi yang menjadi himbauan dari saya sendiri, ayo silakan kita ini selalu berdiskusi bahkan berdebat.
Tetapi mohon jangan ada langsung statement bahwa Anda itu tidak siapa-siapa, Anda itu tidak ada hubungannya ke kami, Anda sudah berbeda, Anda dari sana, kami dari sini. Tolong janganlah seperti itu. Artinya, ayo kalau kita mau mencari setiap kebenaran dari leluhur kita, ayo silahkan. Tetapi perlu kita ingat, ketika kita harus mencari kebenaran dari leluhur itu secara eksplisit ataupun secara spesifik, ataupun secara detail dari tarombo-tarombo pun kita, maka kita harus siap menerima betapa pahitnya kadang suatu kebenaran. Kalau kita tidak siap dalam hal itu, kita jangan mencoba-coba mencari kebenaran tersebut. Itu tadi yang saya sampaikan kepada host beberapa waktu yang lewat. Saya selalu ingin dan sepakat, ya biarkan aja tarombo itu menjadi abu-abu itu, nggak apa-apa. Yang penting selalu ada kata bersatu gitu. Nah, untuk kepada kita paparan punta sirajanya baton, tapi saya lebih menegaskan ini tuh kita paparan puta na berperspektif si dopu. Kalau secara khusus mau dokot ke bapakku, ke inokku, itu na burukku paparan punta Raja Sidepang. Tetap rajut kebersamaan. Tetap jangan pernah kita balas apa yang dinarasikan oleh tetangga kita sebelah, yang itu juga adalah saudara kita, tetapi karena versi kita anggap menjadi tetangga dalam arti hanya dari sudut pandangnya, dari pemahamannya, karena mereka selalu mengatakan tidak ada lagi hubungan kepada Raja Sitepang, ataupun bahwa si tanggang itu tidak pernah lagi atau bla 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 dan lain. Tetapi dari kita paparan muka Raja Sitepang, ketika kita membalas hal demikian kepada mereka, maka kita sama dengan mereka, sama-sama apa? Sama-sama berpikiran yang tidak diinginkan oleh publik. Molutai hutto dosong pakatan Indonesia yang kita anggap itu adalah pakatan mohon maaf ya, song di ngalak Batak. Na bubangon ini, yung doh kita bubangon. Lo masong wanita bereng mah. Alay tetap mata suarakan perdamaian ini, tetap suarakan bahwa parna itu dibungkus oleh lingkaran perjanjian ataupun sumpah yang diikat oleh badan. Tetap siapapun dia, yang penting dia paparan di parna, tetap bagian dari diri kita. Untuk amang host, saya pikir dalam sesi wawancara ini, sepanjang ini saya masih angkat jempol ya, dan juga apresiasi terhadap Amang, di mana Amang menurut saya profesional ya dalam membuka room ini. Ya, oke, kalaupun mungkin banyak ataupun bulian ataupun menjadi hujatan terhadap Amang, saya kira itu mungkin karena kepentingannya tidak didukung oleh suara Amang mungkin ya. Tetapi menurut saya secara profesional, Amang juga tidak memihak ke Sidopo dari cara Amang bertanya. Justru kadang yang tidak dipahami oleh publik di situ. Padahal pertanyaan-pertanyaan Amang sebenarnya tidak mengarah untuk menonjolkan narasi-narasi Sidopo. Akan tetapi juga saya bahkan saya pernah taping itu komentar di video Amang ketika ingin mengundang dari Kabapakku dengan Filimopo. Saya komentar di situ, keren. Dan saya akan menonton itu. Dan saya akan menonton dengan santun itu kalau itu nanti terjadi. Karena apa? Saya juga ingin mendengar apa yang nanti yang disampaikan oleh beliau-beliau itu. Walaupun belum saatnya belum tiba ya, ataupun mungkin belum ada waktu yang tepat ya Mang Musa. Tetapi kalau untuk masukan menurut saya kayaknya nggak ada lagi terhadap host. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ulahumma naniat kusamu guruhun nabi notong. Jadi host semuanya ngayulah gamang. Artinya Amang paham, Amang mengerti tentang host ini, tentang room ini Amang mengerti. Bukan hanya tahu. Mestinya memang kita semua orang-orang Batak, apalagi paparan Putra Raja Netbaton, ketika kita mengatakan sesuatu, jangan kita sok tahu. Jangan sok mengerti. Kalau kita masih hanya sebatas tahu, kita pelajari dulu. Lalu ketika sudah mengerti, baru kita lakukan. Demikian host, salam hormat.
Oke, terima kasih kepada Amang Kombur Adat Batak telah datang sebagai narasumber dan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang ipar-ipar pertubuh dan kesatuan dan persatuan daripada seluruh keturunan Tuan Sorbadi Julu. Dan dimanapun Amang melangkah tetap sehat-sehat dan semuanya diberikan rezeki. Terima kasih Amang, horas, horas, horas.